Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan sehingga kita dengan sehat dan rezeki banyak kita bisa beraktivitas seperti yang diinginkan oleh rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan Adi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya membuat tentang pariwisata dan saya ingin menampilkan kemampuan tentang pengetahuan perkembangan industri pariwisata oleh anak didik saya. Yuk kita saksikan penampilan atau presentasi mengenai pengembangan industri pariwisata. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Vaneka. Saya dari kelas 10 PH2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan industri pariwisata. Pengembangan pariwisata dilakukan sebagai upaya untuk melengkapi segala kebutuhan wisatawan sehingga mereka merasa nyaman dan betah ketika berada di tempat wisata. Hal ini menjadi sangat penting karena kenyamanan dan kepuasan wisatawan akan berdampak langsung pada citra suatu daerah atau negara. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan banyak pihak. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, yaitu aspek pengembangan, modal dasar, dan kendala yang mungkin dihadapi. Ada beberapa aspek pengembangan pariwisata. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen adalah fondasi utama dalam pengembangan industri pariwisata. Memiliki manajemen yang baik serta sumber daya manusia yang unggul di bidangnya sangat penting untuk kemajuan sektor ini. Tahapan manajemen dalam pengembangan pariwisata yaitu meliputi 1. Perencanaan atau planning, yaitu merencanakan pengembangan pariwisata dengan melihat potensi-potensi suatu potensi daerah, ketersediaan sumber daya, serta minat wisatawan yang berkunjung. Nah, perencanaan ini juga harus mencakup analisis SWOT atau yaitu itu tuh singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap destinasi wisata tersebut. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur dan menempatkan sumber daya manusia sesuai bidang dan keahlian masing-masing agar dapat bekerja secara optimal. Nah, lalu yang ketiga ada pengarahan atau directing, yaitu memberikan arahan atau motivasi yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga semua pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu yang keempat ada pengawasan atau controlling, yaitu mengawasi jalannya kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana gitu kan dan tujuan. Nah, pengawasan ini juga meliputi evaluasi agar kegiatan bisa terus diperbaiki gitu dan ditingkatkan yang berkualitas. Lalu setelah manajemen ada fasilitas dan layanan. Fasilitas dan layanan merupakan faktor penting dalam menentukan daya tarik suatu destinasi wisata. Nah, wisatawan akan cenderung memilih tempat yang nyaman, lengkap, dan mudah diakses. Tersedianya fasilitas akan sangat mempengaruhi pengalaman wisatawan. Penyediaan layanan dan fasilitas ini dapat dikelompokkan ke dalam 5A, yaitu yang pertama ada aksesibilitas, yaitu kemudahan akses menuju tempat wisata seperti jalan yang memadai, transportasi umum, dan informasi rute. Jadi ini tuh bikin memudahkan kita ke tempat wisata tersebut gitu. Lalu yang kedua ada akomodasi, yaitu penginapan. Ini tuh penginapan seperti hotel, villa, atau homestay yang nyaman dan sesuai dengan berbagai kelas. Ada kelas ekonomi, terus ada kelas yang VIP, banyaklah pokoknya ini tuh untuk kita bermalam di sana. Nah, lalu yang ketiga itu ada atraksi, yaitu daya tarik utama yang menjadi alasan wisatawan datang, seperti keindahan alamnya, budaya lokal, atau wahana hiburan di sana. Lalu yang keempat ada aktivitas, yaitu kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan seperti snorkeling ya,
hiking, wisata kuliner, dan lain-lain. Lalu yang kelima itu ada amenitas, yaitu fasilitas pendukung seperti ATM, bank, terus toilet umum, tempat wisata, dan pusat informasi wisata tentunya. Lalu selanjutnya ada promosi. Promosi adalah upaya untuk memperkenalkan dan menarik wisatawan agar datang ke suatu destinasi. Tanpa promosi yang efektif, tempat wisata yang indah sekalipun bisa jadi sepi loh. Nah, tujuan utama promosi adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terdapat berbagai keunggulan di suatu destinasi wisata. Promosi bisa dilakukan melalui berbagai media, karena sekarang sudah canggih tentunya kan. Ada media cetak, yang pertama itu ada media cetak, yaitu seperti koran, majalah, tabloid, poster, atau bahkan kalender. Lalu ada juga media elektronik seperti televisi, radio, dan website ya seperti itu. Lalu selanjutnya yang paling populer di zaman sekarang ini, kebanyakan orang mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook, dan masih banyak lagi media sosial lainnya ya. Nah, terus yang ini tuh yang menjadi media promosi paling efektif gitu teman-teman semua, karena menjangkau kalangan muda. Jadi ini lebih banyak peminatnya gitu. Nah, kampanye promosi yang kreatif dan konsisten dapat membuat suatu tempat wisata menjadi viral dan menarik banyak pengunjung, bahkan dari wisatawan mancanegara. Lalu ada dampak positif pengembangan pariwisata. Nah, jika ini dilakukan dengan baik, pengembangan industri pariwisata dapat membawa banyak manfaat loh. Yang pertama itu bisa meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. Lalu ada bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, lalu melestarikan budaya dan kearifan lokal, lalu mendorong pembangunan infrastruktur, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya ada juga nih tantangan dalam pengembangan pariwisata. Meski banyak manfaat, industri pariwisata juga menghadapi berbagai tantangan loh, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah. Lalu ada juga kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang pariwisata. Nah, dampak lingkungan yang perlu dikendalikan seperti polusi dan overtourism. Pengembangan industri pariwisata bukan hanya tugas pemerintah loh, tetapi juga tugas tanggung jawab bersama antar masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan itu sendiri. Dengan pengelolaan yang baik, destinasi wisata lokal dapat bersaing secara global dan membawa manfaat berkelanjutan bagi semua pihak. Mari kita bersama-sama dukung pariwisata Indonesia agar semakin maju, ramah, dan berkelanjutan. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan industri pariwisata. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu tadi luar biasa, murid saya itu adalah salah satu ketua kelas, kelas 10 kelas 10 tapi sudah mampu untuk mempresentasikan tentang perkembangan industri pariwisata dan aspeknya, yaitu aspeknya itu ada 3, aspek manajemen, aspek layanan, dan promosi. Mudah-mudahan murid saya tadi nanti bisa berkecimpung di dunia pariwisata secara umum, dan dia ini adalah jurusan perhotelan yang ingin sekali sebenarnya dia pengennya di kuliner, tapi kan semua itu harus dipelajari sehingga nanti setelah lulus dia bisa menentukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki yang sangat spesial. Saya pikir ini saja dulu. Bagi siapa saja yang baru menemukan channel Adi Kasmuri, bisa bantu like, subscribe, juga share-nya sehingga channel Adi Kasmuri bisa berkembang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.